Pak Kiai, bagaimana seharusnya apa yang harus aku lakukan? Harus sholat, nak. Kau harus jadi orang baik. Orang baik itu orang yang baik-baik sama orang tuanya. Orang baik itu orang yang selalu berbuat baik kepada sesama manusia. Kau harus jadi orang baik. Orang baik itu orang yang selalu memberikan orang lain kebaikan. Kau harus jadi orang baik. Orang baik itu adalah orang yang selalu menerima keburukan orang dengan kebaikan. Kau harus jadi orang baik, nak. Meski kau dihina orang, meski kau dihargai orang, kau terima dengan baik-baik. Dan tidak pernah kenal balas dendam. Pak Kiai, apakah pemabuk boleh sholat? Apakah pemabuk itu baik? Bagaimana Pak Kiai nyuruh saya baik, sedangkan kondisiku pemabuk? Kau boleh mabuk, nak, tapi bermabuk-mabuklah yang baik. Artinya, kau harus berusaha mabukmu dikurangi. Kau harus berusaha bangkit dari keburukan menjadi baik. Meski kau mabuk, tapi kalau tidak mabuk, lakukan sholat. Mabukmu dikurangi, nak. Dalam satu hari, biasanya sekali. Sekarang 1 minggu sekali. Kemudian 1 bulan sekali. Kemudian 1 tahun sekali. Kemudian sama sekali tidak. Begitulah kata Kiai dengan ramah, dengan kata-kata yang indah. Terima kasih Pak Kiai, aku belum bisa. Apakah Pak Kiai bisa menjawab pertanyaanku? Seberapa besar dosaku? Waktu aku masih mabuk-mabuk, waktu aku tidak menghargai orang, aku menyakiti orang tuaku, membebani orang-orang yang menyayangiku. Banyak orang yang aku sakiti hatinya, tetapi aku tetap bangga dalam keberadaan seperti itu. Dan sampai sekarang aku bagaimana langkahku? Kau harus berani menyampaikan apa yang ada dalam kata hati nuranimu. Kau datangi orang tuamu, kau bertekuk lutut kepadanya, kau minta maaf kepadanya. Kau datangi orang yang pernah kau sakiti, katakan kepadanya bahwa aku minta maaf lahir dan batin. Kembalilah jiwaku menjadi jiwa yang tenang, tomakninah dan bahagia. Agar kamu sekalian tidak sombong, agar kamu sekalian menggunakan waktu yang bersifat sementara ini, kau benar-benar pandai menggunakannya, menghormati terhadap sesama, saling harga menghargai, tidak membedakan status sosial, miskin atau kaya, pejabat atau rakyat, semuanya punya hak dan kewajiban sama di hadapan Tuhan. Karena ketika aku lepas kepada Tuhan, kemudian hidupku merasa bebas, dan kebebasan itu menjadi tujuan dalam kehidupan. Semakin aku tidak mengenal waktu, kepalaku semakin pening, halusinasiku semakin terus ganter, ilusiku tidak kupanggil dia datang. Tergambarlah satu sosok manifestasi seolah-olah mengejarku, lalu aku kemudian melawannya, lalu kemudian yang kutangkap adalah kursi, meja, semuanya aku pukuli, aku rusak, hancur. Tiba-tiba aku sadar, aku terasa apa yang kulakukan ini. Di malam Jumat yang penuh berkah, aku selalu bersolawat. Oksigen yang masuk di dalam jantungku, keluar masuk di dalam hidungku. Kata Pak Kiai, kalau aku manfaatkan bersama zikir, istighfar dan bersolawat, akan mengurangi, bahkan akan menerapi saraf-sarafku yang lemah, saraf-sarafku yang putus, sirkulasi darahku yang tersumbat. Aku ingin sembuh ya Allah. Aku ingin sembuh ya Allah. Aku ingin sembuh total ya Allah. Bagaimana kalau tidak sembuh? Aku tidak tahu ya Allah. Hanya Engkau yang Maha tahu. Innaka ala kulli syai'in qadir.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Allah Ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namutu wa biha nub'asu insyaallah minal aminin. Dengan kenormalan sarafku, aku ingin bicara dengan sistem pemikiranku yang normal. Aku ingin bicara dengan atas dasar logikaku yang logis. Orang lain menatapku tajam, tetapi dia takut, bahkan dia menertawakan. Apakah diriku aneh? Ya Allah, hanya Engkau yang tahu. Engkau tak maha tahu segalanya. Apa yang tersirat dan apa yang tersurat di dalam perasaanku. Aku bisa mengerti kenapa orang itu lari setelah mendekatku. Perasaanku masih hidup, perasaanku tidak mati. Lalu aku berpikir, apa salahku? Anehkah? Ya, kata orang, mataku aneh, tampak tajam. Guli-guli menyorot seolah-olah sorotan itu tampak bermanifestasi seperti orang mau marah. Tapi aku tak merasakan itu. Lalu aku membisu dan tunduk. Orang lain ada yang berani menghampiriku, lalu dia bertanya dengan kasih dan cinta. Pak atau Mas, kamu ngapain? Tidak ada, Pak. Saya istirahat. Dan kemudian aku angkat kepalaku, aku lihat dia, lari pula dia. Apa salah diriku? Aku melihatnya memakai mata, perasaanku biasa-biasa saja. Apakah mataku dibilang mata tajam? Seolah-olah bermanifestasi emosional yang buat mereka semua lari diriku. Kapan keadaanku seperti ini? Ruang yang sangat luas, tapi aku begitu terjepit. Dunia yang sangat luas, tetapi aku sempit. Orang lain bisa berterbangan kemana-mana, bahkan naik kapal terbang bisa sampai ke luar negeri. Tapi diriku melangkah dalam keadaan sunyi. Seolah-olah telingaku dungu, mataku buta, mulut pun tak bicara. Tiap kali mataku melihat orang yang kulihat lari, tiap kali aku mendengar dengan kata-kata yang tidak enak di hati. Tiap kali aku bicara, orang berketakutan, bahkan malah menertawai. Beginikah aku? Kenapa aku ada? Bukankah sesuatu yang tidak ada diadakan itu penting?
Kenapa aku lahir? Bukankah orang yang lahir ini dari tidak ada menjadi ada? Dari tidak ada menjadi ada. Kenapa diadakan? Bukankah sesuatu yang sengaja diadakan itu penting? Bedakah saya kepada yang lain? Ya Allah, ya Tuhanku, maafkan saya. Maafkan saya. Ampuni saya. Ampuni segala dosa saya. Ampuni dosa orang tua saya. Ampuni nenek dan simbah-simbah saya yang dulu melahirkan ayah dan ibu saya. Orang lain bilang ada faktor genetik, tapi kami tidak percaya itu. Karena setiap orang punya pemikiran, dan pemikiran itu ada hak kebebasan. Dan setiap kebebasan ada hak fitrahnya. Dan setiap fitrahnya adalah disitulah ada Tuhan. Kenapa Tuhan membatasi dengan faktor genetik? Itu tidak mungkin. Mungkin terlalu banyak dosa diriku yang aku dari dulu sampai sekarang tidak merasakan. Coba kalau kalian jadi saya. Coba kau berpikir sekali lagi. Kenapa kau lari aku lihat? Kenapa setiap kali kau bicara aku dengar kurang enak? Kenapa kalau aku bicara justru kau menista? Aku teringat. Tidak mungkin itu sampaikan. Tidak mungkin saja. Kenapa? Biar supaya mereka tahu bahwa setiap manusia hidup punya hak dan kewajiban yang sama. Itulah sebabnya harus saling hormat, menghormati apapun situasi dan kondisinya. Hidup selalu saling membutuhkan. Itulah bentuk kehidupan sosial. Semua manusia hidup dalam keadaan sosial dilahirkannya. Dulu selalu aku bermandikan dosa. Orang tuaku selalu memperingatkannya. Aku masih ingat kata orang tuaku, "Nak, jangan lakukan itu. Nak, jangan lakukan itu." Sekali lagi, "Nak, jangan lakukan itu." Narkoba. Mungkin perbuatan dosa. Di antaranya mencuri, bermabuk-mabukan, tak kenal waktu, tak kenal Tuhan, hidupnya dalam kekerasan, berada di jalanan, seolah-olah tiada batas dalam kehidupan ini. Dia merasa hidup bebas itu adalah tujuan dalam kehidupan. Kami jatuh dalam lembah kehinaan. Jatuh dalam jurang kenistaan. Begitu aku sadar, kemudian aku bingung, kepalaku pusing. Lalu terilusi. Gambaran muncul dari berbagai yang tidak aku inginkan, kemudian berkembang menjadi suara muncul dari telinga. Apakah ini halusinasi? Tiba-tiba bayangan muncul, lalu melawanku. Kemudian aku marah. Seolah-olah bayangan itu ingin memukuliku, ingin menyerangku. Lalu aku marah. Kursi ku angkat, ku lemparkan. Kemudian menendang kaca. Siapapun yang dekat kepadaku teranggap sebagai musuhku. Lalu aku ditakuti oleh banyak orang. Kemudian aku dibawa ke rumah sakit jiwa. Di sanalah aku terinjeksi dengan obat di bawah sadar. Lalu aku bangun, kemudian aku sadar. Apa yang kulakukan ini? Aku tidak menginginkannya. Orang tuaku tetap orang tuaku. Ibuku tetap ibuku. Saudaraku tetap saudaraku.
Siapapun yang menyayangiku, aku berkewajiban menyayanginya. Bahkan kalau bisa, siapapun yang menghargaiku, aku tidak ingin membalasnya. Kenapa harus begini? Apa yang kemarin aku lakukan? Kursi ku angkat, ku lempar. Orang tuaku sendiri ku pukul. Istriku sendiri. Kenapa aku berada di sini? Bertahun-tahun tidak kunjung sembuh. Waktu membuat usiaku terus semakin tua, rambutku semakin putih, untuku semakin ompong. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlah bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yadharrun. Tidakkah aku dulu banyak orang memberitahu dia seorang alim, warisan para nabi. Kalau dahulu mungkin nabi, sekarang ini para ulama, para kiai, para ustadz. Dia sering menyampaikan bahwa hidup ini kau harus hormati orang tuamu, kau harus taat dan setia kepada Perintah Tuhan. Tapi aku tidak mau. Aku selalu mauku sendiri. Bahkan kalau malam, di sore hari aku berangkat, pagi aku pulang, siang aku tidur. Terus begitu di kegelapan malam aku berada dalam tawa-tawa setan. Di kegelapan aku berada dalam kebahagiaan bersama dengan komunitas-komunitas setan. Mabuk bersempoyongan, tidak ingat waktu. Lalu ketika kami sadar saya datang kepada seorang ustadz atau guru. Pak Kiai, bagaimana seharusnya, apa yang harus aku lakukan? Harus sholat, nak. Kau harus jadi orang baik. Orang baik itu orang yang baik-baik sama orang tuanya. Orang baik itu orang yang selalu berbuat baik kepada sesama manusia. Kau harus jadi orang baik. Orang baik itu orang yang selalu memberikan orang lain kebaikan. Kau harus jadi orang baik. Orang baik itu adalah orang yang selalu menerima keburukan orang dengan kebaikan. Kau harus jadi orang baik, nak. Meski kau dihina orang, meski kau dihargai orang, kau terima dengan baik-baik. Dan tidak pernah kenal balas dendam. Kalau dulu seorang nabi, dan sekarang para ulama, para kiai, para ustadz. Aku belum mampu, Pak Ustadz, karena aku pemabuk. Apakah pemabuk boleh sholat? Pak Kiai, apakah pemabuk boleh sholat? Apakah pemabuk itu baik? Bagaimana Pak Kiai nyuruh saya baik, sedangkan kondisiku pemabuk? Kau boleh mabuk, nak, tapi bermabuk-mabuklah yang baik. Artinya, kau harus berusaha mabukmu dikurangi. Kau harus berusaha bangkit dari keburukan menjadi baik. Meski kau mabuk, tapi kalau tidak mabuk, lakukan sholat. Mabukmu dikurangi, nak. Dalam satu hari, biasanya sekali, sekarang 1 minggu sekali, kemudian 1 bulan sekali, kemudian 1 tahun sekali, kemudian sama sekali tidak. Begitulah kata kiai dengan ramah, dengan kata-kata yang indah. Terima kasih Pak Kiai, aku belum bisa. Karena candu yang membuatku diriku mabuk, aku berada dalam kebahagiaan seolah-olah menyelesaikan masalah. Dengan mabuk, susah menjadi senang. Kalau begitu, nak, datanglah kau nanti, bahwa kau akan kembali menjadi baik. Begitu sudah selesai, datang lagi yang kedua. Pak Kiai, aku sadar
Alhamdulillahirabbil alamin. Benarkah kau sadar, nak? Iya Pak Kiai, saya sadar. Kau udah lakukan sholat? Sudah Pak Kiai. Satu hari? Satu kali Pak. Ya, enggak apa-apa. Besok usahakan 2 kali, besok usahakan 3 kali, besok lagi usahakan 4 kali, dan selanjutnya kau usahakan sampai 5 kali. 5 waktu dalam 1 hari. Begitulah Pak Kiai cara menyampaikan bijak dengan kata-kata yang indah. Dan kemudian, apakah Pak Yai bisa menjawab pertanyaanku, seberapa besar dosaku? Waktu aku masih mabuk-mabuk, waktu aku tidak menghargai orang, aku menyakiti orang tuaku, membebani orang-orang yang menyayangiku, banyak orang yang aku sakiti hatinya, tetapi aku tetap bangga dalam keberadaan seperti itu. Dan sampai sekarang aku bagaimana langkahku? Kau harus berani menyampaikan apa yang ada dalam kata hati nuranimu. Kau datangi orang tuamu, kau bertekuk lutut kepadanya, kau minta maaf kepadanya. Kau datangi orang yang pernah kau sakiti, katakan kepadanya bahwa aku minta maaf lahir dan batin. Kembalilah jiwaku menjadi jiwa yang tenang, tomakninah dan bahagia. Kata Pak Kiai dahulu, dia bilang, illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra'i. Kalau kau tidak sadar, kecuali Allah akan memberikan satu cobaan berat kamu dan keluargamu dengan penderitaan yang sangat menyakitkan, dengan hidup kesempitan seolah tiada ruang. Apa tujuannya? La'allahum yadharraun, agar kamu sekalian berendah hati, agar kamu sekalian tidak sombong, agar kamu sekalian menggunakan waktu yang bersifat sementara ini, kau benar-benar pandai menggunakannya, menghormati terhadap sesama, saling harga menghargai, tidak membedakan status sosial, miskin atau kaya, pejabat atau rakyat, semuanya punya hak dan kewajiban sama di hadapan Tuhan. Karena ketika aku lepas kepada Tuhan, kemudian hidupku merasa bebas, dan kebebasan itu menjadi tujuan dalam kehidupan. Semakin aku tidak mengenal waktu, kepalaku semakin pening, halusinasiku semakin terus ganter, ilusiku tidak kupanggil dia datang. Tergambarlah satu sosok manifestasi seolah-olah mengejarku, lalu aku kemudian melawannya, lalu kemudian yang kutangkap adalah kursi, meja, semuanya aku pukuli, aku rusak, hancur. Tiba-tiba aku sadar, aku terasa apa yang kulakukan ini. Lalu aku mendengar ayahku akan membawa ke PRS Maunatul Mubarak. Setelah di PRS Maunatul Mubarak, aku ditanya, apa yang kau pernah lakukan? Kenapa jadi begini? Pernahkah kamu dibawa ke psikiater? Dan kemudian apa yang terjadi? Apakah ada suara di dalam hatimu? Itu suara apa? Apakah itu suara Tuhan? Apakah itu suara nafsu? Apakah itu suara setan? Kehendak Allah telah terjadi. Kau yakini saja bahwa setiap kehendak itu adalah terjadi dari kehendak Allah. Karena tidak mungkin kalau Allah tidak kehendaki bisa terjadi. Masya Allah, sesuatu terjadi karena kehendak Allah. Insya Allah, jikalau Allah kehendaki pasti terjadi. Wa idza arada, ketika Allah mengendaki syai'an kepada sesuatu, cukup Allah bilang kun fayakun, jadilah, maka terwujud. Kalau begitu saya bertanya, Pak, kenapa Bapak bilang begitu? Maka saya bertanya, silakan kau bertanya. Kepala pusing, telinga ada suara, mata ada bermanifestasi, mulut bicara orang lari. Apakah itu penyakit?
Nuraniku tidak pernah tenang. Tidur pun sulit. Bayang-bayang yang di mataku, suara yang di telingaku, bibir yang terus sebagai pengantar daripada suara hatiku. Kaki bergerak, aktif tidak tahu berputar-putar kemana. Seolah-olah gerakan keaktifan kakiku tiada gunanya. Aku terus berputar-putar tiada capek, mengikuti suara hatiku. Tidak siang, tidak malam. Aku melihat orang tampak seperti musuh. Melihat daun tampak seperti uang. Daun jatuh, aku kejar lalu aku kantong. Aku bawa ke warung, aku pakai belanja. Lalu tukang warung marah-marah. Dan kemudian karena aku percaya bahwa daun itu adalah uang, aku membelinya. Kenapa tidak dijuali? Sungguh tidak menghargai. Kemudian aku marah-marah. Lalu orang bilang, kau gila. Semakin marahlah aku, semakin sakitlah aku, semakin tersiksalah aku, semakin tidak dapat ruanglah aku. Waktuku habis hanya untuk kehidupan, situasi, dan kondisi seperti ini. Tiba-tiba setelah aku sadar, di PRS Maunatul Mubarak, ketika ada spiritual, yaitu di kegelapan malam Jumat, ada suara. Summa baddalna makana sayyi'atil hasanata hatta afau wa qalu qad massa aba'ana ad-dharra'u was-sarra'u fa akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun. Nak, summa baddalna, akan aku ganti sarafmu yang tersumbat, akan aku ganti menjadi saraf yang lancar. Sarafmu yang lemah akan aku ganti menjadi saraf yang kuat. Sarafmu yang putus akan aku ganti saraf yang bisa tersambung. Maka sayyiatil hasanati, kau akan berada di satu tempat pikiranmu, tempat akalmu, dan kemudian tempat jiwamu, mentalmu hidup dalam kepedihan. Aku ganti menjadi hidup dalam kebahagiaan, hidup dalam penderitaan. Aku ganti dalam hidup kesenangan. Karena di PRS Maunatul Mubarak selalu mengajarkan hidup mengenal Tuhan. Kalau Tuhan mengampuni, kau akan diampuni segalanya. Yang buruk jadi baik, yang negatif jadi positif, yang menderita menjadi bahagia. Hatta afau, sehingga sakitmu menjadi sembuh. Kamu menjadi orang yang aktif tapi positif, kreatif tapi positif. Tampaklah masa depan, kau menjadi penyayang kepada anak-anakmu. Kau menjadi orang yang setia dan patuh kepada kedua orang tuamu. Kau kaya kasih dan kau kaya sayang terhadap sesama. Kau hidup bahagia. Tetapi sayangnya dunia ini selalu terus menipu. Ketika telah aku rasakan bahagia tahun demi tahun, tidak akan pernah manusia bisa mengira bahwa penyakit itu telah kumat lagi. Ketika itu aku telah mengatakan dahulu, apakah seperti ini orang tuaku? Qad massa aba'ana ad-dharra'u was-sarra. Apakah dahulu orang tuaku, nenek moyangku juga seperti ini? Kadang senang, kadang susah, kadang bahagia, kadang menderita. Ad-dharra was-sarra. Kadang sempit, kadang leluasa. Kadang terasa sakit, kadang terasa sehat. Kata Pak Kiai, tidak begitu nak. Itu semuanya datang dari Allah, bukan dari nenek moyangmu. Mungkin kau supaya cerdas cara berpikir. Yang dimaksud cerdas, kalau kau berdosa, cepatlah kau tobat nak. Kalau kau merasa salah, cepatlah kau minta ampun nak. Cepatlah berubah nak. Cepatlah kau melihat masa depan.
Masa depan menyongsongmu. Datanglah kau. Kalau tidak, nak, Kau akan hidup sampai mati, akan merasakan betapa situasi dan kondisinya terus seperti itu. Sanggupkah kau hidup terus seperti itu? Baru saja sehat, kemudian datang lagi halusinasi. Baru saja sehat, kemudian terilusi. Baru saja sehat, kemudian tiba-tiba ilusi, halusinasi, kemudian marah-marah. Fakhadnahum baghtatan, dan itu datangnya tiba-tiba. Wahum la yash'urun, mereka tidak merasakan itu. Benar-benar kami pun juga tidak merasakan itu. Apa yang kulakukan, apa yang kudengar, apa yang kulihat, seolah-olah ilustrasi, seolah-olah fata morgana, hanya tipuan indra. Mataku bersifat abstrak pandangannya, telingaku pendengarannya bersifat abstrak. Orang lain tidak melihatnya, tetapi kami merasakannya. Setelah kami mengikuti kajian demi kajian, tidak tahu, datanglah cahaya di atas cahaya. Kata Pak Kiai, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang percaya. Aku coba mempercayai Al-Quran agar aku sembuh. Habis asar aku diajarkan baca Al-Quran. Habis maghrib aku diajak zikir. Di kegelapan aku baca Fatihah. Aku hadiah Fatihah orang tuaku. Aku hadiah Fatihah guru-guruku. Kemudian ilusiku semakin terus menghilang. Halusinasiku mengurang. Lalu kemudian hatiku semakin tenang. Lalu aku terus diajarkan aktif bersembahyang. Aktif berzikir. Terasa urat-uratku semakin terposisi dengan baik. Mataku semakin redup. Telingaku semakin enak mendengar sesuatu. Aku tampak semakin sabar menghargai orang. Aku semakin bisa mendengarkan kata orang. Aku bisa semakin melihat apapun yang terjadi. Aku bisa memaafinya, berada dalam posisi yang kaya kesetiaan, banyak sayang, lalu kemudian aku menjadi sembuh. Berarti benar Al-Quran itu adalah obat dan rahmat bagi orang-orang yang percaya. Waktu itu aku dengar kata Pak Kiai, seandainya kau tidak percaya dengan ini, yang ada adalah kesengsaraan. Hidup selalu terus bertambah waktu, ruang membentuk, tetapi tambahnya waktu bukan tambah kebahagiaan, tetapi tambah kesengsaraan, tambah kerugian. Tidak akan pernah tambah kecuali hanya kerugian dan kesengsaraan. Seiring dengan tambahnya waktu, semakin terus tambah kegelisahan, penderitaan, kerugian. wala yazidu dhalimina illa khasara. Tidak akan tambah kecuali hanya kerugian. Di malam Jumat yang penuh berkah, aku selalu bersolawat. Oksigen yang masuk di dalam jantungku, keluar masuk di dalam hidungku. Kata Pak Kiai, kalau aku manfaatkan bersama zikir, istighfar dan bersolawat, akan mengurangi, bahkan akan menerapi saraf-sarafku yang lemah, saraf-sarafku yang putus, sirkulasi darahku yang tersumbat. Aku ingin sembuh ya Allah. Aku ingin sembuh ya Allah. Aku ingin sembuh total ya Allah. Bagaimana kalau tidak sembuh?
Aku tidak tahu ya Allah. Hanya Engkau yang maha tahu. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sungguh segalanya berkuasa. Inilah rahasia. Inilah rahasia. Shadaqallahul adzim.